Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gua, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas update gosip seputar warisan Barbie Hsu. 1 tahun setelah kepergian aktris asal Taiwan, Barbie Hsu, karena pneumonia akut di usia 48 tahun saat berlibur di Jepang pada Februari tahun lalu, membuat persoalan mengenai pembagian harta warisan, pengelolaan aset, dan masa depan anak-anaknya menjadi sorotan publik. Barbie Hsu yang pernah menikah dengan pengusaha asal Cina Wang Xiaofei pada tahun 2011 dan memiliki seorang putra serta seorang putri sebelum bercerai pada tahun 2021. Kemudian mendaftarkan pernikahannya dengan Lee Jae-ko pada tahun 2022 di Korea Selatan dan Taiwan. Kematian sang aktris meninggalkan berbagai persoalan hukum terkait peninggalannya yang diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta Taiwan dolar. Persoalan warisan memicu kekhawatiran dari pihak keluarga, terutama ibunda Barbie Hsu, Hwang Chunmei. Ia mengaku tidak menerima bagian dari harta peninggalan putrinya karena bukan ahli waris yang berhak secara hukum. Hwang Chunmei menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang berwenang dan mengaku tidak memahami keputusan hukum yang sedang berjalan. Kekhawatiran terbesarnya muncul karena rumah yang ditempatinya saat ini merupakan properti atas nama Barbie Hsu yang kepemilikannya belum pernah dialihkan, sehingga otomatis masuk ke dalam proses pembagian warisan. Ia menyebut dirinya terancam harus keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, mantan suami Barbie Hsu, Wang Xiaofei, membantah kabar bahwa dirinya meminta mantan ibu mertuanya tersebut untuk pindah. Wang Xiaofei menegaskan tidak pernah memaksa Hwang Chunmei meninggalkan rumah dan menyatakan bahwa proses hukum warisan masih berjalan sesuai dengan ketentuan. Kondisi keuangan terkait aset peninggalan Barbie Hsu juga menjadi perhatian setelah media Taiwan melaporkan bahwa saldo tabungan sang aktris hanya tersisa sekitar 2 juta Taiwan dolar. Jumlah saldo tersebut dinilai tidak cukup untuk menutupi cicilan bulanan rumah mewahnya di kawasan Taipei Xinyi yang mencapai sekitar 1,09 juta Taiwan dolar per bulan. Meskipun demikian, Wang Xiaofei tetap melanjutkan pembayaran cicilan rumah di Taipei tersebut dan menyatakan bahwa rumah mewah itu nantinya akan menjadi milik kedua anak mereka. Wang Xiaofei juga telah menyiapkan rekening perwalian agar warisan yang diterima kedua anaknya kelak dapat digunakan khusus untuk kebutuhan pendidikan dan masa depan mereka. Mengenai hak waris, aturan hukum di Taiwan menetapkan bahwa warisan akan dibagi dengan porsi 2/3 bagian untuk kedua anak Barbie Hsu dan 1/3 sisanya merupakan hak suami barunya, Lee Jae-ko. Pada awalnya, Lee Jae-ko menyatakan tidak akan mengambil hak waris atas harta peninggalan istrinya. Kenalan dekat Lee Jae-ko juga membantah rumor adanya perselisihan warisan dan menegaskan bahwa hubungannya dengan keluarga mendiang berjalan baik. Namun, laporan terbaru media Taiwan kemudian menyebutkan bahwa Lee Jae-ko tetap mempertahankan hak tersebut dan akan menghadiri proses mediasi melalui kuasa hukumnya terkait pembagian harta peninggalan Barbie bersama Wang Xiaofei. Pihak Wang Xiaofei sendiri menyatakan bahwa bagian warisan tersebut akan ditangani sendiri oleh Lee Jae-ko sesuai keputusan pribadinya. Di tengah berkembangnya isu mediasi tersebut, muncul rumor yang menyebutkan bahwa ibunda Barbie Hsu menjadi dalang yang mendorong Lee Jae-ko untuk mengambil langkah hukum. Rumor tersebut langsung dibantah keras oleh Hwang Chunmei yang mengaku terkejut dan mempertanyakan asal-usul kabar bohong itu. Sang ibunda menyatakan bahwa dirinya sedang menghadapi berbagai kesulitan pribadi, sehingga spekulasi yang beredar di publik sudah tidak penting lagi baginya. Hingga saat ini, baik Lee Jae-ko maupun Wang Xiaofei belum memberikan pernyataan resmi mengenai proses mediasi tersebut. Selain sengketa aset, dokumen perjanjian perceraian antara Barbie Hsu dan Wang Xiaofei yang beredar juga mengungkap rencana pendidikan anak-anak mereka. Dalam dokumen tersebut, Barbie Hsu menginginkan anak-anaknya bersekolah di Swiss dan meminta Wang Xiaofei menanggung seluruh biaya pendidikan jika mereka bersekolah di luar negeri. Persiapan untuk rencana tersebut bahkan telah dilakukan dari jauh hari dengan menyewa tempat tinggal di Swiss yang biayanya mencapai sekitar 70.000 Taiwan dolar atau sekitar 394 juta rupiah per bulan. Barbie Hsu bahkan sempat mengajukan gugatan terkait dugaan tunggakan biaya hidup terhadap Wang Xiaofei, di mana salah satu komponennya diduga adalah biaya sewa tempat tinggal di Swiss tersebut. Namun, setelah kepergian Barbie Hsu, rencana menyekolahkan anak-anak ke Swiss dipastikan tidak lagi berlanjut.
Belakangan, media Taiwan mengungkap fakta baru mengenai rencana relokasi Barbie Hsu sebelum wafat. Barbie Hsu dan DJ Ko diam-diam sempat menyusun rencana untuk pindah dan menetap di Korea Selatan bersama kedua anaknya. Mereka telah mencari informasi sekolah di Korea Selatan dan menyusun rencana keuangan. Putri sulung Barbie Hsu dikabarkan menyukai budaya Korea dan tidak keberatan dengan rencana kepindahan tersebut. Untuk mendukung proses relokasi dan proyek bisnis DJ Ko, Barbie Hsu dilaporkan telah mentransfer dana sekitar 10 juta dolar Taiwan atau setara 5,5 miliar rupiah ke Korea Selatan. Pihak mantan suami Wang Xiaofei juga mengetahui rencana kepindahan ini melalui kuasa hukumnya. Namun, rencana pindah ke Korea Selatan tersebut sempat memicu ketegangan antara Barbie Hsu dan ibunya, Hwang Chunmei, yang selama bertahun-tahun mengelola keuangan sang aktris. Sang ibu menolak keputusan putrinya membawa anak-anak pindah ke luar negeri. Demi meredakan ketegangan dan sebagai bentuk perhatian kepada ibunya, Barbie Hsu sempat berencana mengalihkan kepemilikan apartemen mewahnya di kompleks National Arts Council yang saat itu ditempati sang ibu. Namun, proses pengalihan kepemilikan tersebut belum sempat diselesaikan karena Barbie Hsu terlebih dahulu meninggal dunia. Terhadap rumor kepindahan aset besar-besaran ini, pihak kerabat keluarga Hsu segera memberikan klarifikasi dan bantahan. Mereka menegaskan bahwa kabar Barbie Hsu memindahkan aset dalam jumlah besar ke Korea Selatan adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Menurut pihak keluarga, Barbie Hsu sangat mencintai Taipei dan menjadikan Taiwan sebagai pusat kehidupannya selama bertahun-tahun, sehingga kecil kemungkinan ia memindahkan sebagian besar asetnya ke luar negeri. Keluarga menyesalkan banyaknya spekulasi yang beredar sejak kepergian sang aktris dan mengimbau masyarakat serta media agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi demi menghormati privasi keluarga. Di luar pusaran konflik warisan dan aset domestik tersebut, nama besar Barbie Hsu kini resmi diabadikan di dalam dunia astronomi. Nama Tionghoa sang aktris, Susi Yuan, disetujui oleh kelompok kerja nomenklatur benda-benda kecil Uni Astronomi Internasional sebagai nama resmi untuk asteroid 208663. Pengusul nama tersebut bukanlah suaminya DJ Ko, melainkan seorang astronom Hong Kong dan mantan Presiden Masyarakat Astronomi Hong Kong bernama Yang Kuang-yu. Yang Kuang-yu pertama kali mengamati asteroid tersebut pada tahun 2002 dari Observatorium Desert Eagle di Arizona, dan sebelumnya juga telah menamai asteroid-asteroid temuannya dengan nama bintang-bintang terkenal lainnya, seperti Leslie Chang, Teresa Teng, Andy Lau, Brigitte Lin, dan Fei Wong. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.